Begini saja kita tanya jawab saja 1:1 atau 1:3. Kamu bertanya 3, saya bertanya 1. Silakan. Wah, Atau memang luar biasa. 1:1. Luar biasa Oke. nih Bang Jack. Oke. Anda mau bertanya silakan. Oke, pertanyaan saya ialah saya benar sedikit. Yesus kan memberitahukan di Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis adalah bapamu, dia pembinasa manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran. Yang kedua, iblis adalah bapamu, sejak semula dia pendusta dan dia adalah bapa segala dusta. Jika melakukan kedua hal, Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 44. Itu dasarnya untuk menyingkapkan kebenaran keseluruhan di dalam isi Alkitab ini. Iya. Terus maksudnya? Yesus kan sudah menasihatkan bahwa di Matius 24 ayat 4 dan 5 dan ayat 23. Jika kamu mendengar bahwa ada yang mengatakan Tuhan itu ada di padang gurun atau Tuhan itu ada di sana atau di sini, jangan Iya, kamu percaya. Ya oke. Sesuai Boleh dengan saya jawab? Ya, sesuai dengan kesaksian Paulus, Ya. dia bertemu dengan Tuhan ataupun Yesus di Damsyik. Nah, pertanyaan saya, kesaksian antara Yesus dengan kesaksian Paulus, mana yang benar? Oke. Jadi begini ya. Kamu berasal dari bapakmu, si iblis, dan keinginanmu adalah melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Nah, di sini dengan tegas Yesus itu menyatakan bahwa musuh-musuh yang penuh kebencian ini sebenarnya adalah anak-anak rohani iblis. Anak-anak rohani iblis. Jadi iblis itulah adalah bapaknya. Ia merujuk pada pembunuhan, penolakan dan terhadap kebenaran dan kebohongan. Ya, yang semuanya merupakan bagian dari kritik Yesus itu sendiri sebelumnya. Nah, dan inilah yang harus kita tegaskan di sini adalah kamu berasal dari bapakmu si iblis, ya. Dan di sini dengan tegas Yesus mengatakan bahwa musuh-musuh yang penuh kebencian ini sebenarnya adalah anak-anak rohani iblis. Anak-anak rohani iblis. Begitu saudaraku. Saya tidak mendengar ada jawaban. Dari kesaksian Yesus yang saya bacakan tadi perkataan Yesus, jangan kamu percaya, saya ulang ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Dan juga di ayat 4, Matius 24 ayat 4 dan 5, jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Paulus mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus. Betul. Antara kesaksian Paulus dengan Yesus, kalau Anda sudah menguasai 4 kitab Injil, siapakah yang berdusta, Paulus atau Yesus? Tidak ada yang berdusta. Loh, Yesus sudah mengatakan, aku akan datang kali yang kedua. Berarti Paulus sudah berdusta. Berdustanya di mana? Tentu berdusta dia. Apa dusta Paulus? Yang dilihat Paulus di luarnya atau di dalam Paulus? Dusta Paulus? Apa dusta Paulus? Paulus bertemu di Damsyik, bertemu dengan Yesus kan? Iya. Berupa cahaya kan? Itu penglihatan. Dia lihat secara mata kasar atau tidak? Itu penglihatan dia. Penglihatan secara mata kasar kan? Itu sehingga matanya buta dia. kan? Itu Penglihatan dia melihat, makanya matanya buta kan? Secara lahiriah kan? Yesus itu. Paulus melihat cahaya itu, dia buta tidak? Sebentar dulu ya. Dari Saulus tentang Ananias. Ya, dari Saulus menjadi Paulus, siapa yang mengganti namanya? Dulu Paulus itu melihat cahaya yang sebentar. Dia nyatakan bahwa matanya buta. Itu dilihat Paulus secara lahiriah atau tidak? Sebentar dulu. Siapa yang mengganti namanya dari Saulus menjadi Paulus? Tidak bertanya Saulus ataupun Paulus. Anda jangan ngeles.
Paulus Saya tanya bersaksi dulu. melihat saya Saya itu buta. tanya dulu. Saya tanya dulu, siapa yang mengganti dari nama Saulus Anda menjadi ini Paulus? ngeles, Anda ini ngeles, Anda ini ngeles. Saya ngeles Nggak di mana? fokus, Anda tidak fokus. Saya Fokus mengatakan, kepada pertanyaan saya, jangan ngeles. bertanya. Saya Paulus bertanya, melihat Yesus siapa mengaku-ngaku yang dengan berupa mengganti? cahaya, buta kan matanya secara lahiriah kan? Iya, ya. Waktu itu Saulus masih bernama Saulus ya, masih bernama Saulus. Dia melihat saya itu lalu dia menjadi buta. Dan setelah itu, siapa yang mengganti nama Saulus menjadi Paulus? Setelah dia mengalami kebutaan, siapa yang mengganti nama Saulus menjadi Paulus? Anda bisa diskusi atau tidak? Mengerti nggak pertanyaan saya? Ketika Paulus mengalami kebutaan, Anda nggak usah ngeles Saulus ataupun Paulus. Saulus itu nama Ibraninya. Sebentar. Siapa yang mengganti nama Paulus, nama Saulus menjadi Paulus? Sebentar Bang Damim, itu apa hubungannya? Ada hubungannya nggak itu? Oh, sangat. Apa? Coba abang jelaskan aja. Anda tidak akan mengerti. Anda cukup mendengarkan saja. Oh gitu. Silakan jawab. Loh, pertanyaan saya kepada kamu, Saulus ataupun Paulus yang buta itu mengaku-ngaku Siapa? melihat Yesus, ya? Siapa? Mengaku-ngaku Siapa yang melihat mengganti? Yesus, dia buta secara lahiriah. Berarti dia melihat secara lahiriah kan? Iya. Sekarang pertanyaan siapa? Nama asli. Pertanyaan saya yang bertanya, kamu yang menjawab, yang berdusta Yesus atau Paulus? Saya jawab ya. Jangan Tolong mencele-mencele. Tolong dengarkan baik-baik. Nama asli Saulus. Dia itu dikenal dengan nama Paulus. Jadi nama ini menjadi Paulus setelah dia mengalami pertobatan dan Kamu nyambung. Sebentar, jangan potong dulu. Jangan potong dulu supaya kalau Anda langsung memotong, Anda kapan mau bisa mengerti? Ya, tolong. Jadi nama Paulus itu mengalami perubahan menjadi nama Paulus setelah dia mengalami pertobatan dalam perubahan hidup. Khususnya dia itu setelah mengalami pengalaman rohani yang luar biasa ketika perjalanan dia ke Damsyik. Oke? Atau saya menjelaskan secara elaborasi. Nama Ibrani yang digunakan Saulus sebelum pertobatan itu adalah Saulus. Dan dia berganti nama menjadi Paulus, nama Yunani yang kemudian digunakan oleh pertobatannya. Khususnya setelah dia itu melayani di daerah Siprus. Anda mengerti nggak? Anda tahu nggak tentang sejarahnya itu? Tanya 10 atau 100 menit saya nggak jawab singkat. Satu pertanyaan kamu 1 jam, kayak mau khotbah aja. Sebentar, Anda tahu nggak? Makanya ini pertanyaan saya sudah bantu kamu dengan pilih. Kalau nggak kamu bertanya 10, saya jawab dengan tepat dan benar. Sebentar dulu. Saya menjelaskan dari mulai sejarah tidak butuh sampai penjelasanmu. Kamu udah turun kamu. Turun. Nah, itulah siwa ya. Saya menjelaskan secara dari mulai dia bernama Saulus menjadi Paulus, dia tidak mau. Kalau dia tidak mau mendengarkan penjelasan, kapan dia mau bisa mengerti? Tidak, pertanyaan dia tuh kan saya mudah tahu pertanyaan dia kemana. Anda tidak lebih tahu dari saya pertanyaan dia itu arahnya kemana. Dia akan mengatakan bahwa Allah Bapa itu adalah iblis. Tidak. Dan di sini, iya, saya itu udah tahu jalan pikiran mereka itu tahu. Mereka itu mengatakan bahwa Yahweh itu adalah pembunuh. Yahweh itu adalah iblis. Sebentar Siwa, supaya Anda lebih mengerti. Oke. Supaya Anda lebih mengerti. Jadi itu aliran mereka.
Jadi kenapa tadi saya bilang di dalam kitab itu, di dalam ayat Yohanes tadi, jadi pengertiannya seperti ini. Kamu berasal dari bapakmu si iblis dan keinginanmu adalah melakukan keinginan bapakmu. Di situ dia menyimpulkan bahwa bapaknya itu adalah Yahweh. Ya, makanya mereka berani menyebutkan Yahweh itu iblis. Ya. Padahal di sini di sini itu sudah jelas bahwa mereka itu adalah anak-anak rohani dari iblis. Kalau anak-anak rohani dari iblis, berarti siapa bapaknya? Bapaknya tentu saja iblis. Nah, itu yang mau mereka plesetkan, karena mereka tidak mau membaca satu perikop. Jadi siwa begitu. Kenapa? Waktu baca kelihatan. Iya, jadi kenapa makanya ketika dia naik, tahu kan Anda kan? Sangat berbeda ajarannya kan? Udah itu sejak 88 tuh memang gak ada ilmunya dia. Dia bahkan tidak mengerti kata sindiran atau teguran, dia nggak bisa bedakan. Emang botol dia itu, nggak ada ilmunya, percuma debat sama dia, diskusi sama dia nggak ada gunanya. Cuma bisa marah. Ada yang berbohong. Iya. Dan tidak ada yang berbohong. Dan di sini saya mau menjelaskan, tidak ada yang berbohong. Saya akan menjelaskan secara sejarah. Tapi dia tidak mau menerima. Dia hanya mau pertanyaan dia, jawabannya A atau B. Ya tidak bisa seperti itu. Iya, kan tinggal abang bilang aja pendapat saya, dia Loh, tidak ada yang kan sudah saya berbohong. bilang. Udah jelas itu Tidak ada yang sebenarnya. berbohong. Tapi dia terus menentang saya. Saya menjelaskan secara sejarah. Dia tidak mau.